kalau kita perhatikan bagaimana seseorang itu dituntun untuk berjalan kepada Allah dengan ibadah yang dia lakukan itu makanya syariat ini tidak memberikan petunjuk ibadah itu muqayyad dengan satu model. Nah, ingatkan kaji wak pertama, orang yang ingin berjalan di jalan Allah ini kan berbagai macamnya. Ada orang yang mengkaitkan diri dengan satu amalan, dia lihat amalan apa yang paling afdal, itu saja yang kerajokan. Ada yang mengatakan bahwa yang paling afdal ini adalah terus berzikir siang dan malam dimanapun berada. Bukan tidak baik berzikir, tetapi zikirnya itu saja monoton. Pokoknya baca Allah 10.000 kali. Orang bansek minta pertolongan ni zikir je. Nah, orang yang seperti ini dikatakan adalah orang yang berjalan di jalan Allah tapi muqayyad dengan amal yang dia mengikatkan diri dengan suatu amalan, padahal itu bukanlah cara yang afdal. Ada orang yang mengatakan bahwa berjalan di jalan Allah ini, pilihlah amal yang paling hebat itu, yang paling berat, yang paling susah, yang paling sulit. Kayaknya dahulu kan ada orang yang puasa siang hari malam tidak tidur, solat saja terus. Dia katakan dengan itu dia akan sampai. Ada orang yang mengatakan bahwa yang terbaik kalau kita ingin dekat dengan Allah ini, tinggalkan dunia sama sekali. Ada yang sampai uzlah, menyingkir ke gua, ke berbagai macam. Nah, yang kita pilih apa? Kita sadar bahwa syariat ini turun memberikan petunjuk bahwa setiap waktu, setiap keadaan itu punya peran dan fungsi. Zikir itu tidak monoton dengan satu kalimat. Doa itu tidak monoton dengan satu waktu. Nah, karena itu kalau kita berbicara tariqah, jalan untuk berubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah perankan dan jalankan peran dan fungsi waktu dan keadaan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Cara sederhana, tiba disuruh puasa, puasa. Tiba disuruh berdoa, berdoa. Tiba disuruh bersalawat, salawat. Tiba disuruh berinfak, berinfak. Tiba disuruh bangun malam, ya bangun malam. Tiba disuruh lalok, ya lalok. Nah, itulah tariqah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul seperti itu mengamalkan. Lihat apa kata Nabi kepada 3 orang yang berbicara antar mereka setelah mereka menanya kepada Rasul bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanyakan kepada para istri Nabi bagaimana Rasulullah beramal. Setelah mereka dengarkan penjelasan dari istri Rasul, istakhaffu, mereka pandang enteng, rasanya tidak berat amalan Nabi. Nah, mereka cari alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Oh, tentulah ya, beliau kan Rasulullah, telah ada jaminan ampunan untuk beliau. Tidak. Nah, dengan alasan itu mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sudah benar. Mulailah mereka bercerita satu persatu, kamu amal kamu mana? Saya malam hari tidak tidur-tidur, salat saja terus. Kata satu lagi, saya puasa tidak berbuka-buka. Kata satu lagi, saya tidak menikah ini karena beribadah terus. Nah, kan itu yang terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu sekalian tadi yang berkata begini begitu. Qalu na'am. Bala ya Rasulullah, iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Lihat amal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk meniru beliau kalau ingin berjalan di jalan Allah. Tidak perlu membuat cara lain. Ketika saatnya tidur, ya tidur. Lihat kata Nabi, saya aqum, saya bangun malam hari, wa arqud, dan saya tidur berbaring. Istirahat beliau. Asumu, saya puasa,
wa aftir, saya berbuka pula, kata Nabi, tidak nyambung terus. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah pula. Nah, itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa amalan yang paling afdal itu adalah amalan yang mengikuti apa? Yang mengikuti petunjuk syariat, yang monoton, menentukan inilah amalan yang afdal yang mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ikuti petunjuk syariat itu sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan keadaan. Apa petunjuk syariat pada waktu itu? Itu kajian kita awal. Nah, sekarang setelah kita memiliki azam, memiliki tekad untuk berjalan, kita sudah tersentak sadar, kita telah melihat arah yang harus kita tempuh, kita telah bangkitkan maksud di dalam hati, dan kita bulatkan tekad kita, mulai kita melangkah menempuh jalan itu. Hati-hati, di tengah jalan tidak sedikit godaan yang melemahkan tekad tadi itu. Nah, mari kita baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nahl, ayat yang silakan. Ya, diperhatikan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jaiz. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jairun walau syaa lahadakum ajma'in. Surat An-Nahl ayat yang ke-9. Wa 'alallah, dan hak Allah untuk menerangkan jalan yang lurus. Jadi kita bisa berjalan di jalan Allah, bisa menempuh jalan Allah. Ingat, bukan hanya karena kekuatan kita, bukan hanya karena ilmu kita. Jadi karena itu, kenapa setelah kita berbuat kebaikan, tidak jarang syariat tetap menyuruh kita untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Jadi kesombongan yang paling berbahaya itu adalah ketika orang merasa telah berbuat kebaikan dengan kekuatannya. Lihat, orang ketika bisa berbuat baik terpancing untuk menyombongkan diri. Karena itu sering kita dengar kalau tidak di Ambo. Padahal qasdus sabil, munculnya maksud untuk menempuh, ya, jalan yang lurus itu, siapa sebenarnya yang memiliki peran yang utama? Mari kita coba membaca salah satu tafsir dari ayat tersebut. Tafsir Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Sayyid Tantawi, Tafsir Al-Wasit. Apa kata Allah di situ? Wa 'alallahi qasdus sabil. Al-qasdu al-istiqamah, was-sabilu al-qasd at-tariq, wal-qasdu minhu huwa al-mustaqim la i'wijaja fihi. Yuqalu sabilu qasdin wa qasidun ay mustaqimun. Jadi yang maksud dengan qasad di situ adalah al-istiqamah,
kelurusan seseorang menempuh jalan, artinya istiqamah padanya. Nah, di sini kita tahu rahasianya mengapa 17 kali kita dituntut untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Saya kan telah Islam, iya. Saya kan telah menempuh jalan kebaikan, iya. Persoalan yang berat bukan maksud untuk melangkah ke jalan yang baik. Masalah yang berat yang dihadapi oleh umat ini adalah bertahan di jalan yang baik. Istiqamah. Karena ada orang yang bertanya, kenapa kita minta hidayah juga kepada Allah setiap salat? Ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita ini tersesat? Tidak. Apakah kita tidak tahu jalan yang lurus? Tahu. Bukankah kata ulama as-sirat al-mustaqim itu al-Islam? Bahkan Nabi SAW memberikan perumpamaan, daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Bagaikan apa? Jalan yang terbentang lurus. Wa jambai sirat, jambai sirat, di tepi-tepi jalan itu ada sur. Ada pagar-pagar. Di pagar itu ada abwab mufattahah. Ada pintu yang terbuka, tetapi tidak pakai daun pintu. Wa alaih, dan di atas pintu ada suturun murkha, ada kain tirai yang tergantung. Nah, kemudian ada yang menyeru, ta'alau, ayo kesinilah, tempuhlah jalan ini. Kemudian ketika manusia berjalan di jalan itu, namanya manusia, dan terlampau nak dibukanya. Akhirnya kain tirai itu dibuka-bukanya. Ketika dia mencoba-coba melihat, ada yang terdengar menegurnya. La taftah, in taftahu talij. Jangan kau buka itu. Kalau kau buka nanti kamu terjerembab ke dalamnya. Nah, apa perumpamaan itu? Apa itu as-sirat al-mustaqim itu? Jalan yang ada dua sisi itu, pagar di kiri kanannya. Itulah al-Islam. Siapa yang menyeru di situ? Kitabullah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesinilah, tempuhlah jalan ini. Apa itu pagar tadi? Pagar tadi apa? Adalah hududullah, batas-batas yang diberikan oleh Allah. Nah, apa itu? Pintu-pintu tadi, syubhat. Orang kalau menyingkap-nyingkap, makanya di dalam hadis, ittaqus syubhata, jagalah dirimu, khawatirlah dan takutilah perkara yang syubhat. Kenapa? Karena siapa saja yang menempuh yang syubhat, man waqa'a fi syubhat, terjatuh kepada yang syubhat, waqa'a fil haram, terjatuh kepada yang haram. Apa maknanya? Syubhat itu berhampir sekali dengan yang haram. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian apa tu yang menegurnya ketika dia mencoba menyingkap itu? Adalah apa yang dititipkan oleh Allah di dalam kalbu setiap insan. Sering kita katakan itulah hati nurani yang berbisik. Ketika orang berbuat kejahatan, ada yang berkata di dalamnya, mengah di kerajuan itu. Cuma sering tidak didengarkan. Artinya apa? Kalau kita ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tekad tidak boleh satu. Tekad melangkah saja enggak, tapi tekad untuk bertahan terus di dalam perjalanan itu. Nah, itulah yang dikatakan istiqamah di atas sirat. Istiqamah di atas jalan. Nah, itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Walaupun kami telah berjalan di dalam jalan yang lurus ini, tapi tetaplah tunjuki ya Allah. Apa yang kita minta? Tunjukkan kami terus, jangan biarkan kami dalam kegelapan nanti menyimpang dari jalan itu. Kenapa? Karena di jalan yang lurus itu nanti ada rintangan-rintangan, ada pengkolan-pengkolan yang kalau tidak hati-hati orang, dia akan menempuh jalan itu. Makanya wa minha jairun, kan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa minha jair, di antara jalan-jalan itu ada yang membengkok, ada yang menyimpangkan. Ingat, ada permisalan Nabi yang lain.
Nabi SAW mengatakan pada suatu kali dengan para sahabat, beliau ambil ada kayu, kemudian beliau buat garis lurus. Qattan. Kemudian beliau garis lagi, garis-garis yang lain. Ada yang mengatakan dua penafsiran tentang hadis ini. Ada yang beliau katanya menggaris sisi kiri dan kanan. Tapi ada penafsiran lain, maknanya beliau membuat garis yang membelintang dari garis-garis itu. Tetapi ketika mensyarahkan hadis itu, para ulama hampir satu arahan, satu tujuan, satu pemahaman. Apa itu? Bahwa ini ada jalan yang lurus, ada jalan-jalan lain yang akan menyimpangkan orang dari jalan yang lurus tadi. Makanya fala tattabi'us subula, jangan turuti jalan-jalan yang lain itu, tempuh saja jalan ini. Nah, kelemahan orang yang berjalan berbuat kebaikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bertahan di dalam jalan itu. Istiqamah rapuh sekali. Ini berbahaya. Lebih berbahaya dari mantan preman. Orang kok mantan orang siap. Mana lebih parah, mantan preman atau mantan orang soleh? Mantan orang soleh lebih parah. Kalau mantan preman, dulu sebelum nyonya preman, ya Umar bin Al-Khattab seperti itu. Tapi kemudian dia istiqamah berjalan di jalan Allah, menjadi tauladan dia. Dijamin oleh Rasul dia masuk surga. Yang jadi persoalan adalah orang yang telah menempuh jalan yang baik tapi tidak istiqamah di atas jalan itu. Itu yang dikatakan dengan apa? Yaitu al-azam, azamul murid, azamnya seseorang murid. Murid ini orang yang berkeinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk ad-dukhul, untuk masuk menempuh jalan itu. Yang kedua adalah hal sair, di saat dia berjalan dia tidak akan mau dibelokkan. Tapi hati-hati. Kalau kita membaca kitab Talbis Iblis, bagaimana iblis mentalbis, mengkamuflase, sehingga dengan itu tertipu orang-orang yang beribadah. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Tanpa disadari ojok tiba, tanpa disadari congkak datang, meremehkan orang lain dan berbagai macam. Akhirnya orang tersebut menyangka masih berjalan juga di jalan yang benar, tapi sebenarnya dia telah pindah jalan ke jalan yang lain. Lihat, saya bertemu dengan banyak kawan-kawan dahulu yang rajin berzikir, bahkan mendapatkan ilmu zikir, bukan hanya zikir lisan, sampai ke zikir qalbi. Kemudian dia pelajari bahwa anggota badan ini ada secara lahiriah, kan ada anggota tubuhnya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Ini adalah jawarih. Nah, dia dapat pelajaran bahwa kalbu itu juga ada anggotanya sebagaimana fisik. Nah, itu yang disebutnya dengan apa? Dengan lataif namanya. Kemudian saya ikuti orang ini, benar tidak dia memahami konsep itu, walaupun itu adalah ijtihad. Sebagian mereka meyakini betul ini adalah petunjuk yang pasti, karena sudah ada silsilah, akan mereka memiliki silsilah dua yang kita sering sebutkan dengan ranji dan sanad itu. Tapi ketika kita dalami, kalau betullah dia menghidupkan zikirnya pada anggota kalbu dia itu, padahal di dalam petunjuk gurunya itu, kalau seandainya orang itu betul menempahkan zikirnya di dalam kalbunya, pasti ada alamat bahwa zikir itu telah berbekas dan berpengaruh ke dalam hatinya. Apa alamatnya? Masing-masing stasiun itu ada alamat.
Ada yang dikatakan dengan latifatul qalb, ada yang katakan latifatul ruh, ada yang katakan latifatul sir, katakan latifatul khafi, latifatul akhfa, dan berbagai macam. Kemudian kalau betullah dia menzikirkan, menempatkan zikir pada posisi itu, gurunya akan mengatakan, kalau benar engkau berzikir di sini, hilanglah segala sifat-sifat ini. Saya lihat sifat itu mungkin menjadi, bukannya hilang. Ini orang rajin berzikir petang pagi, tapi paling sakit hati, pandandam je orang. Dia terus mengejarkan zikir dia, wakafnya sampai 1,000, 10,000. Tapi paling mudah sakit hati melihat orang sukses. Padahal alamat zikir itu hidup di dalam kalbu dia apa? Hilangnya segala penyakit-penyakit kalbu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia sedang belajar untuk berzikir mengingat Allah, menjalankan zikirnya dengan kalbunya, itu katanya, tapi dari dia muncul apa? Dendam, hasad, dan berbagai macam. Bahkan dia yang tiap sebentar mengatakan, dunia ini kaljifah, bagaikan bangkai, tidak ada yang memperebutkannya melainkan kilab, melainkan anjing. Kan begitu kaedah yang dia pakai. Tapi kalau kita lihat, dia yang paling rajin berebut dunia. Kalau tak dapat pangkat, tak dapat kedudukan, heboh merarau suak kida. Untuk mencarinya, tendang depan, sikut kiri, hantam belakang, pokoknya halal haram, urusan kemongko, dan jabatan dapat dia awak. Tapi dia mengatakan ahlu zikir. Dia punya majlis zikir. Apakah ini betul-betul az-zakirun Allah? Orang-orang yang berzikir? Tidak. Orang yang berzikir mengingat Allah, kalau betul zikirnya itu ada di dalam kalbunya, maka segala amrat, penyakit-penyakit kalbu yang sudah pernah kita bahas semenjak awal, ada mufsidatul qulub, yang merusak hati itu, yang membuat hati menjadi sakit, bahkan ada yang membuatnya mati, itu hilang dengan zikir itu. Karena zikir itu membuat hati menjadi sehat. Kita kan sering membaca juga, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tuma'ninatul qulub itu alamat salamat qalb. Jadi ketenangan kalbu itu adalah tanda sehatnya hati itu. Nah, jadi tidak sedikit sebenarnya orang yadda'i, mendakwakan diri menjadi salik, menjadi orang yang berjalan di jalan Allah, padahal dia membawa apa? Membawa azam yang rapuh. Nah, karena itu untuk menghadirkan azam tersebut, untuk menghadirkan caranya, memunculkan tekad yang kuat untuk berjalan dan bertahan di perjalanan. Nah, disinilah para ulama memberikan petunjuk langkah-langkah yang harus diambil. Nah, pertama sekali apa? Itulah hampir sepakat para ulama yang memberikan petunjuk untuk islahul qalb, untuk memperbaiki kalbu. Maka pertama yang ditempuh untuk memunculkan yang seperti ini adalah at-taubah. Taubatlah dulu. Kalau hatiku acok surui setelah berjalan di jalan yang baik, maka berarti orang itu tidak menempuh sebenarnya proses untuk apa? Untuk mengokohkan tekad tadi. Nah, itu ini makanya ada para ulama sering membahas tentang al-maqamat. Apa maqam-maqam yang harus ditempuh? Apa posisi-posisi yang harus dia ambil untuk apa? Langkah-langkah yang harus dia tempuh untuk apa? Untuk membulatkan tekad dia dan membuat dia bisa bertahan di jalan yang benar. Ini yang sering kita lalai. Tentu yang pertama adalah at-taubah. Nah, taubat itu
bukan hanya sekadar istighfar. Itu yang perlu difahami. Bukan hanya sekadar istighfar. Di dalam petunjuk berdasarkan istiqra terhadap nusus syariat, taubat itu memiliki rukun. Rukun pertama dari taubat itu adalah an-nadamu, penyesalan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. An-nadam at-taubah. Jadi lafaz yang kita temukan dari hadis-hadis itu keduanya pakai alif lam. An-nadamut taubah. Nah, para ulama ahli bahasa Arab mengatakan bahwa uslub bahasa seperti ini yang keduanya memakai alif lam tersebut yufidul ikhtisas, menunjukkan kekhususan, sehingga membatasi pada batas itu bahwa penyesalan itulah taubat. Artinya apa? Tanpa sesal taubat tidak akan terwujud. Nah, sekarang persoalan kita, apakah istighfar yang kita ucapkan itu berkedudukan sebagai zikrullah atau berkedudukan sebagai taubat kepada Allah? Nah, kalau memang itu adalah istighfar dalam pengertian taubat, apa yang mesti dihadirkan? An-nadam, penyesalan.